Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Darsana, saya dari kelas B Pendidikan Jasmani, NPM 192.191.066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan gerak guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Baik, langsung saja. Dalam proses pembelajaran jasmani, pendidikan jasmani, guru itu diharapkan dapat mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi pemahaman atau permainan atau olahraga, terus nilai-nilai implementasi nilai-nilainya seperti sportif, jujur, kerjasama, dan lain-lain. Terus juga dapat mengajarkan untuk kebiasaan hidup pola sehat. Nah, dalam selain itu, aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik dan metodik, sehingga aktivitas yang didapat mencapai tujuan pengajaran. Nah, sekarang langsung saja masuk ke keterampilan gerak. Keterampilan gerak itu apa sih? Nah, keterampilan gerak itu merupakan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi dari kecil tuh anak sudah diajarkan gerak-gerak dasar seperti berjalan atau berlari, melompat, dan lain-lainnya. Nah, itu tuh keterampilan itu guna biar bisa menjadi bekal si anak tersebut untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi sehariannya kan dia bisa jalan, terus jalan bisa lancar, seperti itu. Nah, lanjut ke klasifikasi keterampilan gerak. Nah, pengklasifikasi keterampilan gerak itu dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Nah, yang pertama itu berdasarkan kecermatan gerak. Nah, kecermatan gerak itu apa ya? Kecermatan gerak itu kecermatan pelaksanaan gerak yang dapat ditentukan antara lain oleh jenis-jenis otot yang terlibat. Jadi ada gerak-gerakan yang melibatkan otot-otot besar atau jenis-jenis otot halus. Nah, untuk berdasarkan kecermatan gerak itu tuh jenis-jenis otot yang terlibat, keterampilan gerak itu dikategorikan menjadi dua. Nah, yang pertama itu keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Nah, gross motor skill itu gerakan dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama dalam gerakan. Misalnya dia meloncat, dia melempar, terus loncat tinggi kan otomatis dia itu contohnya itu seperti anak melaksanakan atau melakukan keterampilan gerak loncat tinggi yang biasanya itu dilakukan pada sekolah dasar. Nah, di situ kan otomatis otot-otot besar yang terlibat dalam keterampilan gerak anak tersebut. Dan saat melakukan lempar lembing juga itu otot-otot besar yang terlibat dalam melakukan keterampilan gerak tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu keterampilan gerak halus atau fine motor skills. Nah, keterampilan gerak halus ini dalam tahap pelaksanaannya itu melibatkan otot-otot halus sebagai basis atau basic utama dalam gerakannya. Contohnya itu seperti menarik pelatuk, senapan, terus manah, terus melempar busur. Itu kan gerakan yang halus, tidak terlalu menggunakan tenaga yang terlalu besar. Jadi disitu yang dinamakan kenapa dikatakan sebagai keterampilan gerak halus. Nah, terus klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan
perbedaan titik awal dan titik akhir. Nah, apabila diperlukan, gerakan keterampilan ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya tersebut, tapi ada juga yang susah diketahui. Nah, karakteristiknya itu keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill. Nah, yang kedua itu keterampilan gerak serial. Nah, terus yang ketiga itu keterampilan gerak kontinu. Apa sih tadi sekarang kita bahas untuk yang pertama. Nah, keterampilan gerak discrete itu apa sih? Nah, keterampilan gerak discrete itu keterampilan yang gerak yang dimana pelaksanaannya dibedakan secara titik awal dan titik akhir dari gerakan. Jadi contohnya itu seperti berguling ke depan atau roll depan 1 kali. Nah, 1 kali otomatis kan dia titik awalnya kan berada di titik awalnya itu kan berada di seandainya ujung kanan ujung kiri. Nah, titik awalnya itu kan berada di ujung kiri. Nah, ketika dia melakukan roll depan, otomatis dia nanti akan berakhirnya di ujung yang sebelah kanan. Nah, itulah yang dinamakan gerak discrete, adanya perubahan, adanya perbedaan jelas antara titik awal dan titik akhir di mana dia berada. Jadi jadi itu seperti kayak dia melakukan awal gerakannya tuh di titik awal dan nanti berakhirnya titik akhir. Selanjutnya keterampilan gerak serial. Apa sih keterampilan gerak serial itu? Nah, kalau tadi keterampilan gerak adalah keterampilan gerak discrete yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Nah, tadi kan untuk yang keterampilan discrete itu ketika melakukan sama halnya, contohnya itu sama seperti mengguling ke depan atau roll depan. Nah, sama halnya antara titik adanya perbedaan jelas yang dilakukan oleh siswa tersebut dari titik awal dan titik akhirnya. Kalau tadi yang discrete kan cuma dilakukan sekali selesai. Nah, kalau serial ini dilanjutkan secara berlanjut, jadi seperti berapa kali, kayak 2 kali, 3 kali. Nah, seperti itu. Untuk keterampilan gerak kontinu itu keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai dari titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya itu seperti bermain. Jadi kayak bermain tenis. Ya, bermain tenis lapangan atau yang lainnya lah. Jadi tuh kan di awal dia melakukan gerakan tenis itu biasanya terdapat atau terletak di bagian tengah. Nah, ketika bola tersebut sudah bergerak, otomatis dia akan berpindah tempat. Nah, ketika bolanya mati kan belum tentu anak tersebut atau orang tersebut itu berada di tengah lagi, jadi kayak sudah berpindah tempat. Nah, disitu kenapa gerakan itu keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai di titik awalnya, ya karena dia di akhirnya tuh di awal di akhir tuh tidak bisa ditandai. Jadi awalnya harus di tengah, jadi akhirnya juga nanti di tengah, terus akhirnya tuh bisa di sini. Tidak, jadi bisa saja nanti beda lagi tempatnya seperti itu. Nah, selanjutnya keterampilan gerak kontinu itu biasanya tuh lebih dipengaruhi dari kemampuan yang melakukannya dan stimulus eksternalnya. Jadi kayak responnya, jadi kayak dibandingkan dengan pengaruh gerakannya sendiri. Misalnya kayak mengiring bola itu kan kita itu menentukan keadaan bolanya. Nah, mau kemana, jadi tuh kayak menggiring bola itu menentukan keadaan bola. Nah, dan maunya si pelakunya itu atau siswanya itu mau menggiring, sedangkan untuk gerakan bola itu sendiri kan berubah atau tidak dapat berpaku. Jadi kayak kontinu itu tuh
dipengaruhi sama pelakunya dan stimulus eksternal. Jadi kayak kita itu tidak bisa bola kamu harus sini, kamu harus gitu, enggak. Jadi kita yang harus mengikuti arah bola, karena bola itu berputar, tidak berpaku, dan bentuk dan gerakan itu memang berputar terus. Cuman kan kita tidak bisa, bola itu kan tidak bisa mengikuti kemauan kita. Jadi kita yang harus mengikuti kemampuan si bola tersebut. Nah, selanjutnya itu klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Untuk stabilitas lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan terbuka dan keterampilan tertutup. Nah, keterampilan terbuka itu keterampilan gerak yang dimana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah, dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku tersebut. Contohnya adalah melakukan gerakan mengguling ke depan pada senam lantai, dan gerakan ini pelaku memulainya setelah siap untuk melakukan dan bergerak berdasarkan apa yang direncanakan. Oke, berarti gerakan tertutup ini itu tuh pelaksanaan itu tidak berubah. Jadi kayak ya gerakan mengguling senam lantai itu seperti itu gitu. Jadi si pelaku atau siswanya itu sebelum melakukan gerak tuh dia harus merencanakan terlebih dahulu. Jadi ketika dia siap memulai untuk melakukan gerakannya itu, jadi dia itu akan bergerak berdasarkan apa yang dia rencanakan sebelumnya. Jadi kayak, oh tangan saya harus seperti ini, saya menggulingnya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk kepada keterampilan terbuka. Keterampilan terbuka itu dimana keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaan terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah, dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Jadi contohnya gerakan melakukan bola yang dilambungkan. Bola yang dilambungkan. Dalam gerakan ini pelaku memukul bola dengan menyesuaikan kondisi bolanya agar jadi itu sepertinya. Jadi kan keterampilan terbuka itu kan dimana keterampilan gerak di mana pelaksanaan itu terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah, menyesuaikan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Jadi contohnya tadi kan seperti melambungkan bola. Nah, melambungkan bola itu kan otomatis kita harus menangkap. Nah, ketika menangkap itu atau mau menendang bola itu, kita tidak bisa terpaku pada satu tempat. Otomatis kan kita harus mengejar kemana arah bola agar kita dapat menangkap atau dapat menendang bola tersebut gitu. Jadi lingkungan itu atau posisinya itu pasti akan berubah-ubah. Nah, itulah yang dinamakan keterampilan terbuka. Jadi bedanya itu kalau yang keterampilan tertutup itu dapat direncanakan sebelumnya atau lingkungannya tidak berubah. Kalau keterampilan terbuka itu keterampilannya itu secara kondisi lingkungan itu berubah-ubah, jadi menyesuaikan dengan stimulus atau lingkungannya, jadi kayak berpindah tempat. Selanjutnya kita bahas tentang unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, seseorang memiliki gerakan yang terampil yaitu merupakan seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Jadi itu dalam unsur-unsur itu yang membentuk itu ada 3, yaitu yang pertama unsur kemampuan fisik. Nah, unsur kemampuan fisik itu merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Nah, kondisi fisik ini baik akan menghasilkan gerakan efisien. Jadi ketika kita melakukan beberapa unsur gerakan, ketika kita melakukan unsur gerakan atau keterampilan gerak itu otomatis kita memerlukan tenaga atau fisik, yang dimana kita dapat melakukannya itu setiap hari gitu. Kayak berjalan kan otomatis kita memerlukan tenaga yang cukup besar untuk
kita berjalan kayak gitu. Terus yang kedua kan unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan untuk kemampuan imajinasi. Jadi mental itu dimana ketika kita melakukan permainan olahraga. Nah, permainan olahraga itu ada satu olahraga yang permainan itu mencakup adrenalin atau keberanian dari diri sendiri. Nah, dimana otomatis disitulah terciptanya kayak di dalam otak kita atau di dalam pikiran kita tuh harus kayak berpikir kayak saya harus berani, saya harus bisa. Nah, itulah yang nanti ketika kita merangsang otak kita untuk berbicara seperti itu, otomatis nanti mental dari diri kita itu berani gitu. Itulah yang dinamakan kenapa mental adalah pikiran. Jadi kayak kemampuan mental berarti kemampuan pikiran. Jadi adanya dorongan dari pikiran tersebut yang nanti jadi kayak gini. Pikiran itu ibarat rangsangan dan mental itu ibarat responnya gitu untuk si anak tersebut. Jadi dimana kita memberikan rangsangan untuk otak kita untuk bilang kayak ayo saya harus berani gitu kan. Jadi nanti mental tersebut akan merespon dengan baik. Jadi kayak oke, saya berani gitu. Jadi saya akan melakukan olahraga tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya unsur kemampuan emosional. Nah, dimana ketika kita melakukan emosional, kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien. Jadi kayak ketika kita melakukan kegiatan atau olahraga itu ketika kita gagal satu kali atau kita tidak bisa melakukannya, jadi kayak ketika kita gagal satu kali, kita harus mengontrol emosional kita atau emosi kita agar dapat berpikir secara jernih, agar nanti ketika gagal kita mencoba lagi, tetapi harus ada perubahan yang lebih baiknya lagi gitu. Jadi kita harus menata emosional, kita harus berpikir jernih. Ketika nanti kita udah yakin untuk melakukan gerakan tersebut lagi, jadi kita udah gerakannya udah lebih sempurna atau lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.